Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir tahun 571, orang Arab sudah sampai ke Pulau Sumatera. Begitu kata Sayyid Najib Al-Attas, ulama keturunan Yaman yang lahir di Bogor tapi menjadi guru besar di ISTEC IIU, International Islamic University. Jadi orang-orang Arab itu sudah sampai ke Pulau Sumatera. Apa yang mereka cari? Mereka mencari kamper. Kamper itu tanaman yang hanya ada di Pulau Sumatera untuk mengawetkan mayat. Kita menyebutnya kapur, mereka menyebutnya kamper. Itu hanya tumbuh di Barus, Tapanuli Tengah. Dari Sibolga lebih kurang 60 atau 70 km. Sekarang dia jadi kampung yang tertinggal. Tapi batu-batu nisan ditemukan di sana. Salah satu batu nisan yang ditemukan tertulis nama Fatimah, abad kedua Hijrah. Itu belakangan ditemukan. Maka Hamka seminar di Medan, Sumatera Utara tahun 60-an mengambil kesimpulan bahwa orang Belanda yang mengatakan Islam sampai di Sumatera abad ke-7 bohong. Dia katakan Islam sampai ke Indonesia abad ke-7, dia mau mengatakan Islam datang belakangan. Yang betul adalah orang Arab sudah sampai ke Sumatera sebelum Nabi lahir. Hanya saja penyebaran agama belumlah pesat. Setelah Nabi SAW lahir, jaraknya jauh luar biasa. Waktu itu kapal mesin belum ada. Dengan kapal tongkang kayu dan perahu layar, orang menempuh perjalanan 3 bulan baru sampai ke Pulau Sumatera dari Arab sana. Maka sulit untuk mencapai negeri yang paling jauh ini. Tapi bahwa mereka sudah sampai, ya, batu nisan itu tak dapat dibohongi. Tertulis dengan huruf Arab, prasasti pakai bahasa Arab, menunjukkan orang Arab sudah sampai ke Pulau Sumatera. Lalu kemudian ditambah lagi dengan kesaksian seorang explorer dari Maroko bernama Ibnu Battuta. Kalau anak-anak kita diajarkan katanya yang keliling dunia ini Christopher Columbus yang menemukan benua Amerika. Sesungguhnya orang Islam sudah keliling dunia. Di antaranya adalah Ibnu Battuta, dan dia sebelum keliling dunia umrah dulu ke Makkah. Dari Maroko dia naik kapal laut ke Makkah, tawaf, sa'i, tahallul, baru dia pergi. Kenapa? Belakangan baru diketahui ternyata pusat dunia ini adalah Makkah. Maka dia pergi dulu ke pusatnya. Setelah itu baru dia melanjutkan perjalanan ke India, ke Cina, sampailah ke sebuah pulau. Ditulis dalam buku biografi, dalam buku perjalanannya berjudul Rihlah Ibnu Battuta, perjalanan Ibnu Battuta. Saya sampai ke sebuah negeri, rajanya memakai jubah, ulamanya memakai jubah, mereka menunggang gajah. Saya dijamu dengan makanan-makanan yang mewah. Negeri itu bernama Sumatera. Ditulisnya, sebutnya. Negeri itu bernama Pulau Sumatera. Pulau Sumatera panjang. Lampung, Bengkulu, Palembang, Jambi, Sumatera Tengah, Riau, Sumatera Barat,
Sumatera Utara, pucuknya di atas adalah Nanggro, Aceh, Darussalam. Yang dimaksud oleh Ibnu Battutah itu adalah kerajaan Sabah Pasai. Kerajaan Islam tertua. Ibnu Battutah dari Maroko sudah sampai ke Pulau Sumatera, melihat langsung dengan matanya. Dia laporkan dalam bentuk tulisan. Sampai hari ini saya membaca buku itu ketika kuliah di Maroko. Ada di perpustakaan Darul Hadis, 2 jilid, 2 kali tebal Al-Quran, tak menyamakan. Saya tengok, saya baca perlahan-lahan. Perjalanan Ibnu Battutah sudah sampai ke Pulau Sumatera, melihat raja-rajanya, raja Islam dengan jubahnya. Jadi kalau hari ini ada orang anti jubah, kamu kalau mau pakai jubah, pergi balik ke Arab. Ini orang tidak paham sejarah Islam. Jangan pakai sorban, jangan pakai jubah. Kita ini Islam Nusantara. Orang tak belajar sejarah Islam. Yang salah siapa? Yang salah umat Islam. Kenapa tidak membaca sejarah? Buku Ibnu Battutah sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Besok bapak pergi ke toko buku, beli supaya anaknya bisa baca. Ini orang tua sekarang beli buku yang dibelinya 7 manusia harimau. Tak mendidik. Mitos. Panjang komik di rumah. Apa judulnya? Koping Ho. Fiksi, hayalan, bohong. Yang pandai nulis skenario, tulis bagaimana perjalanan Ibnu Battutah dari Maroko sampai ke Aceh. Ketika Aceh Islam hebat, saat itu kerajaan Melayu belum lagi muncul. Kerajaan Melayu Siak Sri Indrapura baru muncul awal abad ke-18, ujung abad ke-17. 1720-an sekian barulah muncul kerajaan Melayu Siak Sri Indrapura. Batam tunduknya kemana? Batam tunduk kerajaan Melayu Riau Lingga pada tahun 1824. Mudah mengingatnya. Kerajaan Turki Utsmani jatuh 1924. Kerajaan Riau Lingga 1824. 1824, 1924, 100 tahun sebelum Turki Utsmani runtuh, kerajaan Riau Lingga tegak berdiri. Kerajaan Melayu Islam, berdasarkan Islam. Kerajaan Aceh berdasarkan Islam. Nun di Kalimantan ada satu kerajaan namanya Kerajaan Banjar. Di sana ada ulama besar namanya Muhammad Arsyad Al-Banjari. Al-Banjari menunjukkan dia orang Banjar. Nun di Sulawesi ada ulama besar namanya Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Al-Makassari menunjukkan dia orang Makassar. Al-Makassari orang Makassar. Al-Banjari orang Banjar. Al-Batami orang Batam. Apa artinya? Tadi saya terpancing menceritakan ini karena Pak pengurus masjid menyampaikan sekarang orang kalau sudah Islam anti NKRI. Kenapa dibenturkan antara Islam dengan NKRI? Sejak Islam kita panjang, kita baru memakai nama Republik Indonesia sejak 1945. Sekarang 2017. Baru 72 tahun. Sedangkan sebelumnya ini adalah kerajaan-kerajaan Islam. Jadi tidak ada dikotomi kontradiktif, belaga berantuk berantam antara Islam dengan Indonesia. Indonesia adalah kelanjutan dari kerajaan-kerajaan Islam. شكرا يا رب يا منزل القرآن